Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu. Dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka sudah sepatutnya kita untuk senantiasa merawat keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini mohon maaf ya, karena tidak ada persiapan sebelumnya. Ditodong sama Pak MC, Pak Yanto ya. Seyogyanya hari ini jadwalnya Ustadz Zulkifli SPD ya. Mungkin beliau pagi ini sedang berhalangan. Dan jadwal saya sebenarnya besok Pak ya. Ya. Mau tidak mau sebagai cadangan harus siap, dan tidak siap harus siap. Ya, jamaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-26 ya. Itu artinya 4 hari ke depan waktu yang insyaallah kita untuk menikmati bulan Ramadan. Dan itu artinya tidak terasa kita sudah berada di minggu penghujung Ramadan. Namun yang perlu menjadi pertanyaan dalam diri kita adalah apa yang sudah kita siapkan, yang sudah kita laksanakan selama ini dalam menjalani ibadah Ramadan. Apakah kita akan membiarkan Ramadan berlalu begitu saja, melewatinya begitu saja, atau dengan sebaliknya? Jamaah rahimakumullah, Ramadan akan segera berlalu beberapa hari kemudian, dan akan kembali beberapa tahun atau beberapa saat yang akan datang. Itu artinya kita akan kehilangan bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh barokah ini. Tapi ada satu yang tidak akan pergi dalam diri kita, yaitu adalah doa. Doa yang kita panjatkan di setiap waktu di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu akan berlalu, tapi insya Allah doa-doa kita yang kita panjatkan selama ini akan kembali ke dalam diri kita. Ada sebuah kisah
yakni kisah malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ketika Rasulullah ingin naik ke mimbar, ketika naik ke tangga 1 beliau mengucapkan amin, dan naik ke tangga 2 dan ke tangga 3 begitu juga Rasulullah mengucapkan amin. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar apa yang kau ucapkan ketika naik ke atas mimbar, engkau mengucapkan amin. Apa yang terjadi?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berkata, sungguh celaka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Lalu beliau menjawab amin. Selanjutnya yang kedua, malaikat Jibril berkata, sungguh celaka orang-orang yang memiliki orang tua tetapi tidak menjadikannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka anak-anak yang enggan berbakti dan mengabdi kepada orang tuanya. Lalu dijawab oleh Rasulullah, amin. Yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, sungguh celaka orang-orang yang tidak bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga-tiganya itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Doa itu adalah merupakan sesuatu hal yang penting bagi seorang mukmin. Doa adalah merupakan bentuk komunikasi, bentuk interaksi antara umat, antara hamba dengan sang penciptanya. Dan doa itu ialah merupakan sebuah senjata yang paling dahsyat bagi seorang mukmin. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, tiang agama dan sinar langit dan bumi. Dan kita sebagai umat atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita berkeluh kesah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dan Allah lah tempat bergantung dan meminta segala sesuatu. Imam Syafi'i juga mengatakan, janganlah engkau mengejek dan meremehkan doa. Engkau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu ibarat panah yang dilepaskan pada malam hari, tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena kepada sasaran. Tetapi sampai kepada sasaran itu butuh waktu. Cepat atau lambat, Allah yang Maha mengetahui. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Setiap umat, setiap manusia itu pasti memiliki masalah. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan doa. Dan itu juga dicontohkan oleh para nabi, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 kita bisa membaca kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menahun.
dengan penuh kesabaran dan ketakwaan kepada Allah, Nabi Ayub senantiasa berdoa untuk meminta kesembuhan, dan Allah berikan kesembuhan dan mengembalikan keluarga Nabi Ayub kepada Nabi Ayub itu sendiri. Kisah Nabi Yunus yang kemudian berada di perut ikan, dengan penuh kesabaran dan doa, kemudian Allah keluarkan Nabi Yunus dengan perut ikan. Dan doa Nabi Yunus itu mungkin sering kita ucapkan dan mungkin kita dengar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kisah ini bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Selanjutnya ada kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang tua, yang memiliki istri tetapi belum bisa memberikan keturunan. Tetapi Nabi Zakaria tidak putus asa dalam berdoa. Ia terus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mengabulkan dan menganugerahkan Yahya alaihissalam kepada Nabi Zakaria dan membuat istri Nabi Zakaria dapat mengandung. Kita bisa buka dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 89 sampai dengan 90. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Karena doa itu adalah merupakan bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk interaksi kita kepada Sang Pemberi hidup, kepada Sang Penguasa, pengatur langit dan bumi serta seisinya. Maka berdoa itu juga perlu adab. Berdoa itu juga perlu aturan. Yang pertama, di dalam berdoa itu yang kita lakukan adalah harus dengan tulus, ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, berdoalah dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah. Barang siapa bangun pada malam hari dibuka dengan salat malam, kemudian berdoa kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan penuh harap dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi di dalam berdoa itu yang perlu kita tanamkan adalah harus penuh dengan ikhlas, penuh dengan keyakinan kalau doa kita itu akan sampai dan diijabah oleh Allah. Ini kalau kita logikakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita misal pengurus takmir masjid misalnya Pak Yanto gitu, membuat sebuah kegiatan iktikaf Masjid Al-Istihad, kemudian mengajukan permohonan misalnya kepada jamaah bagi yang mau menyumbang gitu, untuk berinfak dalam kegiatan iktikaf. Maka ketika Pak Yanto itu memohon kepada jamaah dengan ragu-ragu dan terpaksa, maka jamaah juga akan sulit untuk memberikan, mikir ini betulan nggak kegiatannya. Maka harus penuh keyakinan, meyakinkan bahwa ini kegiatannya real dan nyata. Kira-kira begitu dalam berdoa. Dan harus tahu siapa yang kita tuju, harus meyakinkan. Yang kedua, di dalam berdoa itu tidak tergesa-gesa, baik lisan maupun dalam menerima. Ciri orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah merasa sudah berdoa, namun tidak segera melihat hasilnya, kemudian ia meninggalkannya. Berdoa itu sama dengan berusaha. Jangan terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Kalau kemudian tergesa-gesa dan ketika berharap
doa malam ini dan malam ini juga harus dikabulkan. Ketika tidak dikabulkan oleh Allah, besok ganti lagi doanya. Mungkin yang ini nggak tembus ya, ganti lagi besoknya. Besoknya paginya belum dikabulkan oleh Allah, ganti lagi. Dan di dalam berdoa itu harus penuh dengan kesabaran. Sebagaimana yang tadi dikisahkan oleh Nabi Zakaria ya, yang tidak diberikan keturunan ya, kemudian tetap sabar dan bertawakal kepada Allah hingga Allah mengabulkan doanya. Jamaah sekalian, ini pengalaman saya pribadi terkait dengan doa. Kurang lebih tahun 2015 atau 2016 saya lupa. Yang betul-betul saya ingat adalah Masjid Istihad ini baru jadi. Belum ada AC, masih pakai kipas angin kalau terawih, Pak Yanto. Seingat saya posisi saya tuh di tiang nomor 2 sebelah kanan. Waktu itu saya masih mahasiswa S1 dan masih jadi anak kos gitu. Saya berangkat terawih, ingat saya Ramadan, saya berangkat terawih itu bawa uang 60.000 di kantong, Pak. Ini kisah nyata. Saya berangkat berdua dengan teman saya namanya Muhammad Fatih. Kalau teman-teman yang bapak-bapak jamaah sekalian kalau kenal namanya Omah Mahar. Omah Mahar itu tempat orang pesen-pesen kalau untuk mau apa namanya bikin mahar pernikahan itu. Beliau ownernya sekarang, dulu teman kos saya. Saya duduk di depannya dan dia duduk di saf belakang saya. Biasa kalau di Masjid Istihad rutinitas setiap habis sholat isya itu ada kultum sebelum terawih dan ada kotak infak yang keliling. Anak kos sisa uang cuma 60.000. Biasa Pak, lazimnya kalau sedekah itu selalu pilih yang kecil daripada yang besar ya. Dan itu yang saya lakukan. 10.000 itu saya lipat dengan lipatan yang khusus untuk dimasukkan ke kotak amal. Yang 50.000 itu saya rencana mau untuk makan. Waktu itu kerja Pak di SD Muhammadiyah tahun segitu gaji saya 500.000. Bayar kontrakan 300.000. Jadi 50.000 itu sangat berharga bagi saya untuk menyambung hidup sampai nunggu gajian yang akan datang. Nah, singkat cerita, saya memasukkan uang itu karena di kantong yang sama saya tarik yang 10.000. Saya nggak sadar yang 50.000 itu ikut keluar. Di belakang saya ada Muhammad Fatih itu, Mas Fatih. Dia ambil uang saya, dia colek saya. Tapi dia tidak menggunakan lisan, dia hanya menggunakan bahasa isyarat. Saya kira dia ngasih duit untuk nitip masukkan kotak amal. Jadi saya masukkan juga uang 50.000 saya tadi yang dikasih, saya masukkan di kotak amal. Itu tempatnya di sana tuh Pak. Saya masih ingat betul itu. Ketika sudah selesai kultum, bangkit sama-sama mau sholat taraweh, dia maju di samping saya. Kenapa uangnya dimasukkan Mas? Loh kenapa? Kan sampai mau nyuruh saya untuk masukkan kotak infak. Enggak, itu uang sampean yang jatuh. Saya kasih sampean. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan apa saya habis ini kan gitu. 4 rakaat pertama itu Pak, nggak khusyuk saya sholat. Ini gajian masih lama ini. Jadi kira-kira begitu. 4 rakaat yang kedua saya yakinkan sudah, saya pasrahkan sama Allah. Kalau saya memang mati kelaparan, insya Allah saya mati dengan kelaparan. Tapi saya yakin Allah tidak tidur dan Allah tidak akan diam. Dan alhamdulillah Pak, setelah saya ya antara ikhlas tidak ikhlas, tapi harus ikhlas karena sudah masuk. Kan nggak mungkin saya minta Pak Yanto minta kunci kotak amal saya ambil 50. Kan nggak mungkin ya. Jadi selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, biasa kalau di jamaah istihad kan ngobrol-ngobrol. Setelah saya mau pulang, kos saya di Bedungun, saya dapat telepon. Pak Ketua di mana posisi? Waktu itu saya masih jadi pengurus IMM. Saya baru mau pulang, posisi masih di Masjid Istihad. Bisa kesini nggak temani saya makan? Subhanallah. Ketika saya memasrahkan diri saya kepada Allah, Allah ijabah doa saya. Pulang dari masjid saya dapat telepon traktir makan. Itu luar biasa Pak, ditraktir makan itu kalau untuk anak kos. Itu doa.
Jadi penuh keikhlasan dan keyakinan. Kalau toh pun lapar mungkin juga nggak mati ya. Paling nggak masih ada air tuh masih aman. Pikir saya kan begitu. Itu real, yang nyata, kejadian yang masih saya ingat betul. Adab doa yang ketiga selanjutnya adalah memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Berdoa itu tidak sembarangan berdoa, tetapi harus diawali dengan bertahmid atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan apa keinginan dan doa kita. Mengapa demikian? Karena Allah itu sangat menyukai umatnya atau hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ialah menjauhi makanan, minuman, pakaian dan harta yang haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu ia berdoa, ya Rob, ya Rob, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi bisa jadi jamaah sekalian, kenapa doa kita lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa kita tidak mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, mungkin saja ada kekhilafan, ada kesalahan, atau ada sesuatu yang menghalangi doa kita. Bukan orang lain, tetapi mungkin itu adalah perilaku kita sendiri. Baik dari segi ucapan, harta, maupun perilaku yang kita lakukan, ada yang khilaf, ada yang salah, sehingga itu menghalangi doa kita untuk segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di dalam berdoa itu tidak meminta sesuatu yang haram atau meminta untuk bisa melakukan yang haram dan di tempat yang haram. Jadi kalau berdoa Pak, yang baik-baik saja. Jangan berdoa yang jangan mendoakan yang jelek. Ya. Apalagi mendoakan seseorang supaya mendapat musibah gitu ya. Itu tidak diperkenankan dalam agama Islam. Maka sebaiknya kita senantiasa mendoakan yang baik-baik. Yang keenam ialah memaksimalkan waktu-waktu berdoa. Ya. Waktu-waktu berdoa yang mustajab, yaitu di hari Jumat antara azan dan iqamah, ketika berpuasa sampai dengan berbuka, waktu sahur atau akhir malam, ketika hujan, musyafir, orang-orang yang terzolimi, perang sedang berkecamuk, haji di Masjidil Haram dan Arafah, serta ketika sholat, baik dalam posisi berdiri, ruku, sujud, dan sesaat sebelum salam. Karena sesungguhnya hakikat sholat itu adalah doa. Karena di dalam bacaan-bacaan sholat yang kita baca itu adalah doa. Ini hadis riwayat Muslim, Bukhari, Tirmidzi, dan Abu Daud. Yang ketujuh ialah melakukan amalan-amalan yang tidak wajar, yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang lain atau kebanyakan orang, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah ya. Ketika kedatangan tamu tak dikenal di malam hari, beliau memuliakan tamunya, menjamunya dengan hidangan yang khusus, yaitu olahan daging sapi yang baru saja ia sembelih, karena pada malam itu tidak ada hidangan makanan yang tersedia, yang ada hanya itu. Lalu beliau mendapat kabar gembira dari tamunya, yang ternyata ialah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim dan istrinya akan mendapat keturunan yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Quran surah Hud ayat 69 sampai dengan 73. Jamaah rahimakumullah,
Sesungguhnya setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditunda sampai kita mampu untuk menerimanya. Atau bentuk dikabulkannya dalam bentuk yang lain. Bisa jadi doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diganti oleh Allah dengan dijauhkannya kita dari musibah. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian dalam perjalanan atau apapun yang kemudian kita terhindar dari musibah, bisa jadi itu adalah doa-doa yang kita panjatkan dalam setiap waktunya, yang kemudian Allah kabulkan dalam bentuk menjaga kita dari musibah-musibah atau perbuatan-perbuatan jahat yang akan menjurus ke dalam diri kita. Atau doa kita diganti dengan yang lebih baik dan yang lebih kita butuhkan. Bisa jadi yang kita doakan kemudian Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala ini belum pas, yang pas begini. Maka itulah kita perlu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Atau Allah menyimpankan doa kita sehingga kita mendapatkan pahala yang melimpah di akhirat kelak. Jadi apapun yang kita terima, maka kita sudah sepatutnya untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah bahwa sesungguhnya Allah itu akan mengabulkan doa-doa hambanya sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka di sisa bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh dengan pertolongan, mari kita sama-sama bermuhasabah. Bisa jadi belum terkabulnya doa kita selama Ramadan ini karena banyak dosa-dosa yang kita perbuat, kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Jamaah rahimakumullah, kita untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa langit dan bumi, sebagaimana komitmen kita sebagai seorang muslim. Tidak ada tempat kita meminta, tidak ada tempat kita berkeluh kesah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan komitmen kita ini sering kita ucapkan terutama dalam setiap salat. Surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an untuk meminta pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu masih ada kesempatan beberapa hari ke depan untuk kita menikmati bulan Syahrul Barakah, bulan Syahrul Muwasa, bulan Syahrul Maghfirah, bulan Syahrul Barakah. Mari kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang terbaik, dengan doa-doa yang mulia. Dan tidak lupa juga, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa kepada orang lain. Kita sebagai masyarakat, kita doakan pemimpin-pemimpin kita
agar senantiasa diberikan istiqomah sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang bertanggung jawab. Bagi orang tua, doakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bagi pendidik, doakan anak-anak didiknya. Bagi guru, doakan murid-muridnya agar menjadi anak-anak murid atau peserta didik menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang cerdas. Karena memberikan materi itu tidak cukup kalau tidak kita doakan. Bagi atasan, doakan bawahannya semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar selalu mendukung program-program kita, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita programkan. Bagi anak-anak, doakan orang tuanya agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang orang tuanya sudah tiada, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, melapangkan kubur bagi orang tua kita, menerima amal ibadah orang tua kita, dan menempatkan mereka di tempat yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita berdoa, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan yang kita laksanakan itu diterima dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan nikmat sehat dan waktu hingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk terus berdoa. Jangan pernah berputus asa dengan berdoa. Kalau berdoa saja sudah putus asa, bagaimana mau berbuat? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.